Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pada sore hari kali ini, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Raihan, lalu ada Fadil Zulfani Somi, dan juga ada M. Faizuddin, ingin mempresentasikan materi tentang tinjauan SPK. Nah, pada materi kali ini kami ingin menjelaskan beberapa submateri, yaitu ada definisi SPK, ada tujuan SPK, ada fitur dari SPK, ada karakteristik dalam kemampuan dari SPK, dan ada komponen-komponen SPK. Yang pertama, di sini ada definisi dari menurut beberapa ahli. Di sini yang pertama ada dari menurut Kin dan Scott Morton. Sistem pendukung keputusan merupakan penggabungan sumber-sumber kecerdasan individu dengan kemampuan komponen untuk memperbaiki kualitas keputusan. Sistem pendukung keputusan juga merupakan sistem informasi berbasis komputer untuk manajemen pengambilan keputusan yang menangani masalah-masalah semi-struktur. Ini ada menurut Sprague dan Carson. Sprague dan Carson mendefinisikan DSS dengan cukup baik sebagai sistem yang memiliki 5 karakteristik utama, yaitu ada yang pertama sistem yang berbasis komputer, 2 sistem yang dipergunakan untuk membantu para pengambil keputusan, yang 3 itu untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual, yang keempat melalui cara simulasi yang interaktif, dan yang kelima itu data dan model analisis sebagai komponen utama. Di sini menurut Indrajit pada tahun 2001 yaitu DSS merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Di sini menurut Mann dan Watson memberikan definisi sebagai berikut. SPK merupakan suatu sistem yang interaktif yang membantu pengambil keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi-struktur maupun yang tidak terstruktur. Di sini dari definisi sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang mengkombinasikan data dan model dengan tujuan membantu para pengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang semi terstruktur maupun yang tidak terstruktur melalui cara simulasi yang interaktif. Istilah DSS atau sistem pendukung keputusan ini diciptakan pada tahun 1971 oleh G. Anthony Gorey dan Michael S. Scott Morton untuk mengarahkan aplikasi komputer pada pengambil keputusan manajemen. Di sini tujuan DSS yaitu menurut dari perintis DSS yang lain di MIT, Peter G. Wekin bekerja sama dengan Scott Morton untuk mendefinisikan 3 tujuan yang harus dicapai DSS. Mereka percaya bahwa DSS harus, yang pertama ini ada membantu manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi-struktur. Yang kedua, mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Tujuan-tujuan ini berhubungan dengan 3 prinsip dasar dari konsep DSS, struktur masalah, dengan keputusan dan efektivitas keputusan. Di sini fitur dari DSS itu yang ada DSS dapat digunakan untuk mengawali kerja ad hoc masalah-masalah yang tadi diharapkan. DSS dapat menyediakan representasi valid dari sistem dunia nyata. DSS dapat menyediakan pendukungan keputusan dalam kerangka waktu yang pendek atau terbatas. DSS dapat berevolusi sebagaimana halnya pengambil keputusan mempelajari tentang masalah-masalah yang dihadapinya. Fitur DSS yang terakhir itu ada DSS dapat dikembangkan oleh para profesional yang tak melibatkan pemrosesan data. Di sini mengapa perusahaan-perusahaan menggunakan DSS? Yaitu perusahaan beroperasi pada ekonomi yang tak stabil. Perusahaan dihadapkan pada kompetisi dalam luar negeri yang meningkat. Perusahaan menghadapi peningkatan kesulitan dalam hal melacak jumlah operasi-operasi bisnis. Itu yang terakhir itu sistem komputer perusahaan tak mendukung peningkatan tujuan perusahaan dalam hal efisiensi, profitabilitas, dan mencari jalan masuk di pasar yang benar-benar menguntungkan. Di sini 6 alasan mengapa perusahaan utama memulai DSS dalam skala besar. Yaitu yang pertama kebutuhan akan informasi yang akurat, yang kedua DSS dipandang sebagai pemenang secara organisasi,
Yang ketiga, manajemen diamanahi DSS. Yang keempat, kebutuhan akan informasi baru. Yang kelima, penyediaan informasi yang tepat waktu. Dan yang keenam, pencapaian pengurangan biaya. Di sini karakteristik dan kemampuan dari DSS. Di sini yang pertama ada semi-structured decision. Yang kedua ada for manager at different level. Yang ketiga ada for groups and individual. Yang keempat ada interdependent or sequential decision. Yang kelima ada support intelligent design choice. Yang keenam ada support variety of decision styles and processes. Yang ketujuh ada adaptability and flexibility. Yang ke-8 ada ease of use. Yang ke-9 ada effectiveness not efficiency. Yang ke-10 ada humans control the machine. Yang ke-11 ada evolutionary usage. Dan selanjutnya ada ease of construction, ada modeling, dan terakhir ada knowledge. Di sini materi tentang karakteristik dan kemampuan DSS akan dilanjutkan atau dipresentasikan oleh Fadil Zulfan Ispani. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Berikutnya adalah karakteristik dan kemampuan DSS. Karakteristik dan kemampuan DSS sendiri dibagi menjadi 14, yaitu yang pertama, DSS menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan, utamanya pada situasi semi terstruktur dan tak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Yang kedua, dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan, puncak, sampai manajer lapangan. Yang ketiga, dukungan disediakan bagi individu dan juga bagi grup. Berbagai masalah organisasional melibatkan pengambilan keputusan dari orang dalam grup. Lalu yang keempat, DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Next. Yang kelima, DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan, seperti intelligence, design, choice, dan implementation. Yang keenam, DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan dan style yang berbeda-beda. Yang ketujuh, DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. Pengambilan keputusan harus reaktif, mampu mengatasi perubahan kondisi secepatnya, dan beradaptasi untuk membuat DSS selalu bisa menangani perubahan ini. Next. 9. DSS mencoba untuk meningkatkan efektivitas dari pengambilan keputusan seperti akurasi, jangka waktu, dan kualitas. Lebih daripada efisiensi yang bisa diperoleh, biaya membuat keputusan termasuk biaya penggunaan komputer. Yang ke-10, pengambil keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. Ke-11, DSS mengarah pada pembelajaran, yaitu mengarah pada kebutuhan baru dan penyempurnaan sistem, yang mengarah pada pembelajaran tambahan, dan begitu selanjutnya dalam proses pengembangan dan peningkatan DSS secara berkelanjutan. Next. 12. User atau pengguna mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. Sistem yang lebih besar dapat dibangun dalam organisasi user tadi dengan melibatkan sedikit saja bantuan dari spesialis di bidang information system. 13. DSS biasanya mendayagunakan berbagai model, yaitu standar atau sesuai keinginan user, dalam menganalisis berbagai keputusan. Yang terakhir, DSS dalam tingkat laju dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi yang efisien dan efektif dari berbagai masalah yang pelik. Next. Baik, berikutnya ada komponen DSS. Komponen DSS sendiri ada 4, yaitu yang pertama data management, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System atau DBMS. Yang kedua ada model manajemen, melibatkan model finansial, statistikal, manajemen sains, atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan. Yang ketiga, communication atau dialog subsistem. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antar muka atau interface. Yang keempat, knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Next. Berikut ini adalah komponen-komponen dari SPK atau DSS yang sudah dijelaskan di atas. Next. Berikutnya ada subsistem manajemen data.
Suatu subsistem yang manajemen data dengan memasukkan satu database yang berisi data yang relevan dan dikelola oleh perangkat lunak yang disebut subsistem manajemen database atau DBMS. Next. Berikut adalah gambar dari struktur subsistem manajemen data. Next akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, subsistem manajemen data terdiri dari yang pertama yaitu DSS database. DSS database adalah database adalah kumpulan data yang saling terkait dan terorganisasi untuk memenuhi kebutuhan dan struktur sebuah organisasi dan dapat digunakan oleh lebih dari satu orang atau satu aplikasi. Data pada database DSS diekstrak dari sumber data internal dan eksternal, juga dari data personal milik satu atau lebih pengguna. Ekstraksi adalah operasi mengcapture data dari berbagai sumber untuk membuat sebuah database DSS atau sebuah data warehouse. Next. Berikutnya adalah sistem manajemen database, yaitu manajemen atau mengatur database baik dalam pembuatan, pengaksesan, dan pembaharuan database. Database yang baik adalah yang efektif dan manajemennya dapat mendukung banyak kegiatan manajerial, seperti navigasi umum di antara record-record, mendukung pembuatan dan pemeliharaan sebuah kumpulan hubungan data yang berbeda, dan menghasilkan laporan. Tetapi, kekuatan real dari sebuah DSS terjadi ketika data diintegrasikan dengan model-modelnya. Next. Berikutnya adalah query facility, yaitu melakukan tugas-tugas seperti akses, manipulasi, dan query data. Seperti menerima permintaan data dari komponen lain, menentukan bagaimana permintaan dapat dipenuhi, memformulasi permintaan dengan detail, dan mengembalikan hasilnya kepada pemberi permintaan. Next. Berikutnya adalah directory. Adalah sebuah katalog dari semua data di dalam database. Berisi definisi data dan berfungsi untuk menjawab pertanyaan mengenai ketersediaan item-item data, sumber, dan makna eksak dari data. Cocok untuk mendukung fase intelijensi dari proses pengambilan keputusan karena membantu men-scan data dan mengidentifikasi area masalah atau peluang-peluang. Next. Nah, yang kedua yaitu subsistem management model. Akan dijelaskan di slide berikutnya. Next. Subsistem management model terdiri dari yang pertama yaitu basis model. Berisi rutinitas dan statistik khusus keuangan, forecasting, ilmu manajemen, dan model kuantitatif lainnya yang memberikan kapabilitas analisis pada sebuah DSS. Model-model pada DSS pada dasarnya adalah matematis, dinyatakan dalam rumus yang dapat diprogram dan dalam alat pengembangan DSS seperti Excel. Next. Untuk 4 kategori utama basis model akan dipresentasikan oleh Dava. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, di sini ada 4 kategori utama basis model. Yang pertama itu ada model strategis. Model strategis ini mendukung manajemen besar. Yang kedua, ada model taktis. Nah, contohnya adalah pemilihan server web, perencanaan persyaratan tenaga kerja, promosi penjualan, tata letak pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada model operasional. Contohnya, persetujuan pinjaman pada bank, jadwal produksi, kontrol inventory, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada model analitik. Ini untuk menganalisis data, meliputi model statistik, ilmu manajemen, algoritma data, model keuangan, dan lain sebagainya. Next. Nah, kemudian di sini ada sistem manajemen basis model dan directory model. Sistem manajemen basis model adalah MBMS mampu mengaitkan model-model dengan cepat melalui sebuah database. Nah, kemudian directory model itu perannya sama dengan directory database, merupakan katalog dari semua model dan perangkat lunak lainnya pada basis model, dan berisi definisi model dan fungsi utamanya adalah menjawab pertanyaan tentang ketersediaan dan kapabilitas model. Nah, kemudian ada eksekusi model, integrasi, dan prosesor perintah. Eksekusi model
adalah proses mengontrol jalannya model saat ini. Integrasi model adalah gabungan operasi dari beberapa model saat diperlukan atau mengintegrasi DSS dengan aplikasi lain. Ketiga adalah command proses model atau proses perintah. Ini menerima dan menginterpretasikan instruksi-instruksi pemodelan dari unsur interface dan merutekan ke MBLS, eksekusi model atau fungsi-fungsi integrasi. Nah, kemudian ada subsistem antarmuka pengguna. Mencakupi semua aspek komunikasi antara satu pengguna dan DSS. Nah, subsistem ini mencakup perangkat keras dan perangkat lunak, kemudahan pengguna, kemampuan untuk diakses, dan interaksi manusia-mesin. Subsistem ini dikelola oleh Sistem Manajemen Antarmuka Pengguna atau UIMS. Kemudian, subsistem manajemen berbasis pengetahuan. Komponen ini menyediakan keahlian untuk memecahkan beberapa aspek masalah dan memberikan pengetahuan yang dapat meningkatkan operasi komponen DSS yang lainnya. Komponen pengetahuan terdiri dari satu atau lebih sistem cerdas dan memberikan eksekusi dan integrasi penting dari sistem cerdas. Nah, kemudian ada pengguna. Pengguna memberikan intelektual manusia, bertanggung jawab untuk mengambil keputusan, dan memberikan keahlian untuk membantu pengembangan dan penggunaan DSS. Hal-hal tersebut merupakan hal kritis bagi suksesnya sistem. Next. Nah, pengguna di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada staf ahli. Staf ahli ini cenderung berorientasi pada detail, contohnya analisis keuangan, perencanaan produk, atau penelitian pemasaran. Nah, yang kedua ada manajer. Manajer ini menggunakan komputer dengan rasio yang jauh lebih besar. Manajer mengharapkan sistem akan lebih user friendly. Nah, kemudian ada manfaat dari DSS. Yang pertama itu DSS memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data atau informasi bagi pemakainya. Yang kedua, DSS membantu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. Yang ketiga, DSS dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Yang keempat, walaupun suatu DSS mungkin saja tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun ia dapat menjadi stimulasi bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalannya karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan. Next. Nah, kemudian selanjutnya ada keterbatasan DSS. Yang pertama itu ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Kemudian yang kedua, kemampuan suatu DSS terbatas pada perbendaharaan pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketiga, proses-proses yang dapat dilakukan DSS biasanya juga tergantung pada perangkat lunak yang digunakan. Yang keempat, DSS tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki manusia. Sistem ini dirancang hanyalah untuk membantu pengambilan keputusan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, di sini ada ilustrasi dari arsitektur aplikasi DSS berbasis web. Bisa di next. Nah, kemudian ini adalah diagram dari aplikasi DSS berbasis web yang tadi. Nah, DSS berbasis web ini memiliki keunggulan. Yang pertama, memudahkan komunikasi dan kolaborasi. Yang kedua, download lebih mudah perangkat lunak DSS. Kemudian pembelian aplikasi DSS bisa secara online. Dan keempat, pengumpulan data internal dan eksternal juga lebih mudah. Nah, DSS di masa depan ini diharapkan DSS
distribusi akan terus tumbuh, utamanya untuk dukungan personal. Kedua, untuk DSS di institusi yang mendukung pengambilan keputusan berurutan dan saling berhubungan, kecenderungan ke masa depan adalah menjadi DSS terdistribusi. Yang ketiga, DSS juga diharapkan nanti di masa depan dapat mendukung keputusan saling berhubungan yang terkonsentrasi. Untuk DSS akan lebih lazim di masa depan. Nah, DSS juga diharapkan pada produk-produknya akan mulai menggabungkan tool dan teknik-teknik AI. Kemudian yang terakhir, semua kecenderungan di atas akan menuju pada satu titik pada pengembangan berkelanjutan pada kemampuan sistem yang lebih user friendly. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan tentang tinjauan SPK. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.